Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alse. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang masalah sistem perekonomian. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian sistem ekonomi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pada suatu negara. Namun saya berharap sebelumnya, seperti biasa, kalian dalam keadaan sehat, semangat, dapat mengikuti pelajaran baik di sekolah maupun mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Untuk video lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Pengertian sistem ekonomi adalah the way people perform economic activities in the search for personal happiness atau Kyoto Sheridan. Jadi, sistem ekonomi berkaitan dengan sistem nilai, kebudayaan, ideologi, adat istiadat, falsafah, atau pandangan hidup masyarakat. Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sistem kepemilikan sumber daya, derajat kompetisi, dan penerimaan imbalan atas kerja. Peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan perekonomian. Macam sistem ekonomi. Secara garis besar, ada 3 macam sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis atau klasik, liberal, free market competition, atau laissez-faire. Ciri-cirinya antara lain, alat produksi di tangan perorangan. Aktivitas mekanisme produksi diserahkan pada mekanisme pasar atau price system. Adanya persaingan bebas dalam perekonomian, motif ekonomi terutama untuk kepentingan individual atau diri sendiri, self-interest, dan peran negara minimal. Ada 2 sistem kapitalis. Pertama, kapitalisme murni, yaitu tidak ada intervensi pemerintah, padahal ada kegagalan pasar atau market failure. Berikutnya adalah kapitalisme modern atau neokapitalisme. Ada campur tangan pemerintah untuk atasi kegagalan pasar. Sistem ekonomi sosialis. Kekuasaan sentral ada di tangan pemerintah. Individu tidak memiliki kebebasan penuh dalam melakukan tindakan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis dibagi menjadi sistem ekonomi komunisme, sistem sosialisme liberal. Sistem ekonomi komunisme murni atau pure komunisme. Pemerintah memiliki sebagian besar sumber daya produktif, human and non-human. Pemerintah terlibat secara absolut dalam pengambilan keputusan ekonomi. Birokrasi yang sangat besar atau large bureaucracy. Komunis vs sosialis liberal. Masalah pokok komunis dan sosialis liberal. Pada masalah pokok, hak milik alat produksi, tahapan awal, untuk komunis nasionalisme secara menyeluruh tanpa ganti rugi, sedangkan untuk sosialisme liberal bertahap dan diberi ganti rugi. Untuk masalah pokok distribusi atau konsumsi, komunis diatur oleh negara, sosialisme liberal ada kebebasan bagi warga negara. Pada masalah pokok alat produksi, untuk sistem komunis dimiliki dan diatur oleh negara, swasta kehilangan hak milik atas alat produksi. Sosialisme liberal, negara memiliki industri tertentu, misalnya monopoli. Ada izin bagi swasta memiliki alat produksi. Masalah pokok penguasa atau politik. Komunis golongan minoritas atau elit partai, sosialisme liberal demokrasi atau hak suara. Masalah pokok pembaharuan sosial. Komunis dengan jalan kekerasan atau revolusi. Sosialisme liberal secara bertahap evolusi kapitalis sosialis. Sistem ekonomi campuran mengandung unsur dari kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Most economy decisions are made by the
private sector. The public sector, government, also plays a larger role in regulation and economic decision. Sistem ekonomi Indonesia juga sering disebut ekonomi campuran, ekonomi Pancasila, atau demokrasi ekonomi, mekanisme pasar terkendali. Beberapa karakteristik sistem ekonomi Indonesia: kepemilikan barang konsumsi bebas terkendali, hak milik faktor produksi di tangan negara, koperasi, dan swasta. Ada intervensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar, intensif, material, dan moral. Prinsip dasar ekonomi Pancasila menurut Mulyarto: etika, etnik, bermoral, manusiawi, humanisme atau humanity, nasionalisme ekonomi, economic nationalism, demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, social justice. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila menurut Mulyarto: roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan sosial dan moral. Ada tekad kuat seluruh bangsa untuk mewujudkan kepemerataan sosial. Ada nasionalisme ekonomi. Koperasi merupakan sokok guru ekonomi nasional. Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-daerah. Itulah tadi materi tentang sistem ekonomi di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak video tersebut, kita dapat membahas tentang sistem perekonomian. Pada suatu negara, berbeda-beda sistem ekonominya, baik di Indonesia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Jepang, dan lain-lain. Dan yang menjadi pembeda tersebut ada 3 hal, yaitu sistem pemilikan sumber daya. Sumber daya Indonesia dengan sumber daya asing atau luar negeri pasti berbeda, tidak akan sama, karena iklimnya pun berbeda. Seperti Indonesia mempunyai iklim tropis, dan luar negeri mempunyai iklim yang lain. Berikutnya adalah derajat kompetisi dan penerimaan imbalan atas kerja. Atau juga di negara kita disebut dengan UMR. UMR pun di daerah Indonesia juga berbeda-beda. Dari Aceh, Yogyakarta, Jakarta, Semarang pun berbeda. Apalagi dengan luar negeri. Bahkan juru cuci piring di Indonesia dengan Taiwan pun berbeda. Jasa guru di Indonesia dengan luar negeri berbeda. Nah, ini salah satu yang membedakan sistem ekonomi suatu negara. Yang ketiga adalah peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan perekonomian. Dan yang ketiga ini merupakan peranan pemerintah terhadap masyarakatnya dalam menata ekonomi. Apakah akan menggunakan sistem ekonomi kapitalis? Hal ini tergantung pemerintah yang mengerti tentang masyarakatnya. Berikutnya, kita akan bahas tentang dan macam-macam sistem ekonomi tersebut dibagi menjadi 3. Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Mungkin ada yang pernah mendengar apa yang namanya sistem ekonomi kapitalis? Boleh silakan tulis di kolom komentar. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis telah disebutkan dalam video berikutnya, yaitu alat produksi di tangan perorangan. Aktivitas mekanisme produksi diserahkan pada mekanisme pasar. Adanya persaingan bebas dalam perekonomian dan motif ekonomi terutama untuk kepentingan individual atau diri sendiri. Peran negara sangat minimal. Nah, ini yang dinamakan kapitalis. Dapat kita simpulkan bahwa kapitalis merupakan sistem perorangan atau juga monopoli kepada yang kaya dapat menguasai sistem perekonomian, dan semua aktivitas diserahkan di pasar. Pemerintah hanya minimal dalam campur tangan sistem perekonomian ini, dan motifnya juga untuk kepentingan individu atau diri sendiri. Namun, sistem ekonomi kapitalis mempunyai kelebihan, yaitu individu berhak atau bebas
untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Mungkin ada yang tahu? Artinya adalah sistem ini memungkinkan individu punya potensi kekayaan tidak terbatas. Nah, terus bagaimana dengan yang tidak punya atau yang miskin? Nah, yang miskin akan semakin tertindas. Inilah yang menjadi kelemahan dalam sistem ekonomi kapitalis. Berikutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Apa itu sosial? Mungkin ada yang tahu, boleh menulis di kolom komentar. Sosialis merupakan kekuasaan sentral yang ada di tangan pemerintahan. Individu tidak memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan ekonomi karena semua kebijakan ditentukan oleh pemerintah. Dan rakyat, masyarakat hanya mengikuti aturan pemerintah. Sistem ekonomi sosialis ini dibagi menjadi dua lagi, sistem ekonomi komunisme dan sosialisme liberal. Mungkin ada yang tahu perbedaannya? Komunisme murni atau pure communist. Pemerintah di sini memiliki peran besar dalam sumber daya produksi, sumber daya manusia, dan bukan manusia. Pemerintahlah yang satu-satunya mengatur. Pemerintah yang secara absolut mengambil keputusan, sedangkan tidak ada pertimbangan dari masyarakat, tidak ada pertimbangan dari para wirausaha dalam menentukan kebijakan perekonomiannya. Pada sistem ekonomi sosialis, hak kepemilikan secara bersama. Maksudnya bagaimana? Hak kepemilikan bersama ini maksudnya adalah seluruh alat produksi sifatnya milik bersama, tetapi memang pemerintah yang berhak untuk mengatur segala kebijakannya. Di sini juga tidak ada yang namanya persaingan. Tidak ada persaingan bebas antara para pengusaha karena semuanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis adalah pemerataan kesejahteraan, tidak ada eksploitasi buruh, tidak ada kesenjangan sosial karena merupakan hak yang sama. Sistemnya sama, kesejahteraannya sama. Namun apa kelemahannya? Karena tidak adanya persaingan di pasar, maka masyarakat tidak mempunyai jiwa daya saing. Nah, ini kelemahannya karena selama ini hanya mengikuti pemerintah, aturan pemerintah, dan rakyat hanya mengikuti saja. Masyarakat juga tidak mempunyai inovasi karena semuanya juga ditentukan oleh pemerintah. Keputusan, aturan, semuanya dari pemerintah. Pertumbuhan juga mengalami perlambatan karena pemerintah menjadi satu-satunya pelaku pasar. Di sini juga memungkinkan adanya diktator. Diktator adalah pemerintahan yang satu-satunya memiliki kekuasaan di negara dan dapat terjadi apabila penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu negara. Ini adalah kelemahannya. Berikutnya kita bahas tentang ekonomi campuran. Ekonomi campuran mengandung unsur kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, yaitu sistem pemerintahan diserahkan oleh pemerintah dan juga ada campur tangan pengusaha atau masyarakat. Nah, itulah yang dianut oleh sistem ekonomi Indonesia, yaitu sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran, ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi, atau mekanisme pasar terkendali. Karakteristiknya adalah tadi sudah dibahas tentang konsumsi bebas, hak milik faktor produksi di tangan negara, koperasi, dan swasta. Ada intervensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar insentif, yaitu material dan moral. Nah, di sini masyarakat berhak untuk memiliki produksi. Dari pihak swasta, bahkan ada investasi, ada koperasi, dan juga bebas melakukan kegiatan ekonomi. Di sini juga pemerintah juga mencampuri. Dan yang paling mendasar adalah di Indonesia kita menganut Pancasila, mempunyai etika yang bermoral, manusiawi, nasionalisme, demokrasi ekonomi, kerakyatan, keadilan sosial. Apa itu etika? Etika kita bangsa Indonesia dari dulu kita berbudi pekerti, kita bersopan santun, kita punya aturan per daerah. Itulah yang menyebabkan Indonesia
terkenal dengan ramah tamahnya. Berikutnya, manusiawi. Manusiawi di sini banyak manusiawi saling memanusiakan manusia, menghormati, menghargai hak-hak manusia. Nasionalisme ekonomi juga. Nasionalisme adalah cinta tanah air, cinta terhadap ekonomi. Berikutnya demokrasi ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan untuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah dasar yang ada di Indonesia, demokrasi. Kemudian keadilan sosial. Keadilan ini menyeluruh bagi rakyat Indonesia, baik yang kaya ataupun yang miskin. Semuanya diberikan keadilan. Di Indonesia juga berkembang dengan koperasi. Koperasi digerakkan oleh rangsangan sosial dan moral. Koperasi merupakan sokok guru ekonomi dan keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional. Dan pelaksanaannya di daerah-daerah, di sekolah, di kampung, koperasi nelayan, koperasi pertanian. Di sini adalah tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya atau anggotanya. Nah, itulah tadi tentang sistem perekonomian pada suatu negara. Mungkin ada pertanyaan? Boleh menuliskan di kolom komentar. Saya akhiri untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.